Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1476 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 3, ayat 13 sampai ayat 17. Di bawah perikop menderita dengan sabar. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Petrus mau memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan yang tersebar sebagai perantau di negeri orang, bahwa mereka harus hidup sesuai atau berpadanan dengan firman Tuhan, supaya ketika ada orang-orang yang tidak suka menyerang mereka dengan serangan-serangan fitnahan karena iman percaya mereka, mereka dapat membuktikan diri mereka tidak seperti apa yang difitnahkan, jikalau mereka hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mau memberikan satu pengajaran kepada umat Tuhan, bahwa mereka sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya yang sejati, mereka harus berdampak positif. Hidup mereka harus jadi garam dunia, harus jadi terang dunia, harus jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus yang pertama, pesan Rasul Petrus kepada kita, kita harus rajin berbuat baik. Amin. Perhatikan ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus berbeda dengan orang dunia ini. Hidup kita harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Bekerjalah dengan baik, bergaulah dengan orang baik, tetap berbuat baik walaupun saudara mungkin diperlakukan dengan tidak baik. Saudara harus berbuat baik walaupun di tengah-tengah orang yang tidak baik. Kalau kita berbuat baik, orang tidak akan berbuat jahat kepada kita. Kalaupun ada orang yang hendak berbuat jahat kepada kita, perbuatan baik kita akan melindungi kita daripada orang yang berbuat jahat kepada kita. Perbuatan baik kita yang akan melindungi kita. Amin. Galatia 6 ayat 9 dan ayat 10 berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik, walaupun terkadang kita kecewa karena seringkali orang yang kita bantu atau orang yang kita tolong tidak peduli dengan kita. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berbuat baik. Amin. Ketika kita berbuat baik, itu ibarat benih yang kita tabur, yang nantinya dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Amin. Orang Kristen yang sejati akan terlihat dari buahnya. Buah yang dia hasilkan, buah-buah kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus berbuat baik. Berbuat baik bukan mencari amal untuk bekal di sorga. Bukan, saudara. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kita, makanya kita harus berbuat baik juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara berbuat baik itu, orang akan mengenal siapa Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau berbuat baik sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Hidup baik rupanya tidak cukup kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Betul? Hidup berbuat baik bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Bahkan saya mengenal ada orang yang bukan Kristen, baiknya kalahin orang Kristen. Pertanyaannya, apakah orang baik hidup dalam kebenaran? Belum tentu, saudara. Betul? Saudara pernah nonton film Robin Hood? Robin Hood adalah seorang pencuri yang sangat terkenal di cerita legenda orang Inggris. Uniknya, hasil curian dari Robin Hood, dia selalu membagi-bagikan hasil curiannya itu kepada orang miskin. Bagi pandangan orang miskin waktu itu, Robin Hood adalah orang baik. Dia pahlawan bagi mereka, betul? Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Robin Hood itu benar? Tidak kan? Betul dia baik, tapi caranya tidak benar. Betul? Banyak orang yang berbuat baik, tapi caranya tidak benar. Dia berbuat baik, tapi uang yang dia dapatkan, yang dia bagi-bagikan, yang dia berikan sumbangan di gereja kepada hamba Tuhan dan sebagainya adalah hasil dari korupsi. Kelihatannya baik, karena dia sudah bantu sana, bantu sini. Gereja sana, gereja sini. Pelayanan ini dan itu. Tapi rupanya caranya tidak benar. Saudara, ada juga yang berbuat baik, tapi caranya tidak benar. Contoh, ada orang tua yang melarang anaknya merokok, tapi dia sendiri merokok. Niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus jadi teladan yang baik. Supaya orang mengikuti keteladanan saudara. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Ikutlah Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Belajarlah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang dimaksud. Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam Tuhan. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Firman Tuhan berkata, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita, minta apa saja yang kamu minta. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Minta apa saja yang kamu inginkan, Tuhan akan berikan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Perhatikan ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu
untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Amin. Seberapa dari saudara percaya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya? Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, sudah seharusnya lah kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus, tetap suci di hadapan Tuhan. Amin. Suatu saat nanti, kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Perbuatan apa yang kita lakukan selama kita hidup, kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Jangan kotori hidupmu dengan sampah dosa, saudara. Jangan kotori hidupmu dengan perbuatan cabul atau perbuatan dosa persinahan, perselingkuhan, dan perbuatan dosa cemar yang lainnya. Jangan kotori hidupmu dengan uang haram, uang hasil tipu-tipu, uang hasil korupsi, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ada filter dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita ketika apa yang akan masuk dalam pikiran, hati, mata kita. Roh Kudus akan memberi kita warning, memberi kita peringatan. Kalau itu hal yang tidak baik, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus, Roh Suci, Dia tinggal dalam hati kita selama kita hidup dalam kekudusan. Kuduskanlah dirimu di dalam nama Tuhan Yesus dengan hidup suci, kudus di hadapan Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang keempat, saudara, kita harus hidup dalam kemurnian. Perhatikan ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup murni, pure di hadapan Tuhan. Amin. Apa arti murni? Murni tidak bercampur dengan unsur lain. Itu artinya murni. Dengar baik. Jangan campur-campur ajaran Alkitab dengan ajaran agama lain, saudara. Jangan campur-campur. Cukup nasi aja ya, nasi campur. Serius, saudara, jangan campur-campur. Oh, ini ajaran Tuhan Yesus dan ajaran ini dan itu, saudara, yang bukan Alkitab, bukan ajaran firman. Jangan campur-campur. Jangan saudara samakan Tuhan Yesus dengan nabi-nabi lain atau pengajaran-pengajaran lain di luar Alkitab. Jangan, saudara. Harus murni. Murni berarti kita tidak boleh campur-campur dengan kepercayaan lain. Yang harus kita ikuti adalah murni ajaran firman Tuhan, Alkitab. Murni juga berarti tulen, tulus, suci. Saudara harus murni hatinya. Motivasinya, tujuannya harus murni. Amin. Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Apakah kita murni atau ada motivasi lain? Tuhan tahu. Mereka yang murni hatinya pasti berkenan di hadapan Tuhan dan pasti Tuhan buka jalan dan pasti Tuhan berkati. Amin. Kalau kita murni hatinya, orang yang fitnah kita akan dipermalukan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak murni, kita yang akan Tuhan permalukan. Sekali lagi, dengar baik. Kalau kita murni hatinya, tidak ada motivasi lain selain memuliakan nama Tuhan. Orang yang tidak suka dengan kita, orang yang menyebar fitnah kepada kita, mereka akan dipermalukan Tuhan, cepat atau lambat. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak murni, ada motivasi lain selain memuliakan Tuhan, saudara dengar baik, kita yang akan Tuhan permalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Makanya kita harus pure hati kita.
kita harus memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Semua yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Makanya kita harus memiliki hati yang murni. Hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima saudara, kita harus hidup rela menderita. Haleluya. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang pengikut Tuhan Yesus, kita harus memikul salib. Artinya kita siap atau tidak siap harus rela menderita. Amin. Rela menderita karena apa? Berbuat baik. Rela menderita karena kebenaran. Rela menderita demi iman kita. Haleluya. Saya belajar begini. Penderitaan dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Kita yang tidak mau menderita, pasti kita akan kabur. Pasti kita akan menyerah. Pasti kita akan menolak proses Tuhan itu. Kita sudah banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka semua diuji dengan penderitaan yang hebat. Tapi endingnya mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara lihat Nabi Ayub. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi saudara lihat, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Haleluya. Pertanyaan saya, saudara mau diberkati Tuhan seperti Nabi Ayub? 2 kali lipat dipulihkan dan diberkati Tuhan. Saudara mau? Kalau mau, saudara harus menderita dulu seperti Ayub. Baru diberkati Tuhan 2 kali lipat. Pertanyaannya, siapa yang mau menderita seperti Nabi Ayub? Diberkati Tuhan mau, tapi tidak mau menderita. Ini masalahnya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, sudah seharusnya saudara juga menyiapkan hati saudara untuk diproses Tuhan melalui penderitaan. Orang yang rela menderita karena kebenaran, karena imannya, karena Kristus, mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus rajin berbuat baik. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang keempat, kita harus hidup dalam kemurnian. Yang kelima, kita harus rela menderita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang sudah kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama-sama. Ajar terus kami supaya kami menabur kebaikan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian, dan rela menderita, pikul salib, mengikut Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, mereka yang saat ini sakit stroke, mereka yang lumpuh, mereka yang sakit jantung, gagal ginjal, mereka yang sedang mengalami sakit pendarahan, cuci darah, mereka yang kanker, tumor, apapun jenis sakit penyakit mereka, kami percaya kuasa Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Melawat setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka mengalami kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, seluruh rakyat Indonesia, semua dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Pada tanggal 30 Juli, tepat hari ke-1500, kami serahkan ibadah ucapan syukur KKR yang akan kami laksanakan di Hotel Infinity Egg Jimbaran.
Tuhan memberkati tempat itu, memberkati semua yang hadir, semua yang sudah mensupport pelayanan ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Hamba berdoa terus Tuhan memberkati pelayanan pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Pelayanan di tengah keluarga, Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Dari pembina, pengurus, dan seluruh anggota, Tuhan memberi kami satu hati, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada, Tuhan memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang mendengar kabar baik ini, melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Atau saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun saudara berada, saya mau mengajak semua pendengar untuk datang dalam ibadah KKR, ucapan syukur, audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut, harap mendaftarkan diri saudara agar kami bisa mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah diberkati melalui pelayanan ini dan saudara mau mendukung dan mensukseskan pelayanan ini, saudara bisa mendukung melalui dana, bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671946 atas nama saya sendiri. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis dalam melayani Tuhan melalui audio renungan pagi ini mengudara. Dukung terus melalui doa, daya, dan dana. Bapak Ibu Saudara pendengar yang tinggal di seputaran Bekasi dan sekitarnya. Hari Minggu tanggal 10 Juli ini, pukul 8 pagi, saya akan melayani berkhotbah di GBI Gradasi Bekasi dengan alamat Jalan Boulevard Raya, Blok AA1 nomor 25. Grand Galaxy City, Bekasi. Saudara, mari datang dan alami kuasa Tuhan serta kasih Tuhan yang luar biasa dalam ibadah pada hari Minggu, tanggal 10 Juli, jam 8 pagi di GBI Gradasi, Bekasi. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.